istilah-istilah dalam sepak bola. Nah, ataupun nanti ada beberapa yang aku tampilkan grafis taktikalnya ya dari kerabat-kerabat kreator terkait taktik sepak bola. Oke, kita masuk terlebih dahulu di pertandingan Madrid menghadapi Sheriff. Nah, ini kalau di atas kertas Madrid unggul segalanya. Tapi perlu teman-teman perhatikan apa yang dilakukan treatment ya. Apa yang dilakukan Madrid ketika menghadapi Sheriff sama seperti apa yang dilakukan Madrid ketika menghadapi Mallorca 6-1 kemarin. Permainan switch play, dan itu berhasil dihentikan oleh Sheriff. Switch play-nya teman-teman, switch play ini diharapkan apa? Orientasinya jelas. Hasil akhirnya nanti permainan crossing. Nah, masalahnya di sini Sheriff mampu bermain baik, khususnya lini belakangnya. 2 CB ya teman-teman, nomor 2 sama nomor 55 yang tingginya menjulang, dan itu bisa dihentikan oleh pemain-pemain Sheriff. Terputuslah permainan crossing switch kiri kanan kanan kiri dari permainan Madrid. Kemudian permainan dari ball playing defender Alaba ataupun Eder Militao. Nah, beberapa momen atau enggak setiap saat dilakukannya. Beberapa momen pemain-pemain Sheriff langsung melakukan penutupan terhadap 2 CB Madrid tersebut, ataupun sebagai cover shadow yang membuat pemain-pemain Alaba ataupun Eder Militao tidak mampu memberikan umpan deep pass ke depan, yang dimana mereka ini memiliki kekuatan Alaba, Eder Militao untuk melakukan hal tersebut. Dan ini sebagai jawaban juga ya, betapa rapinya beberapa momen, walaupun nggak banyak Sheriff menghasilkan peluang, tetapi beberapa peluang yang mereka ciptakan, beberapa gol yang mereka ciptakan berasal dari build up yang rapi dari kiper, penjaga gawang, lini tengah, dan lini depan. Dan itu beberapa kali peluang dan gol dari Sheriff tercipta. Ya, inilah sepak bola ya. Inilah menariknya sepak bola. Kita nggak bisa menduga-duga di lapangan. Dan paling menariknya, Sheriff di pertandingan tersebut nggak ada ya sponsor di kostumnya, dan itu menjadi hal bagus juga lah ya untuk Sheriff yang main lepas tanpa ada tekanan dan berhasil menjungkalkan Real Madrid. Kemudian kita bergeser ke Porto Liverpool. Nah, ini cukup menarik ya, yang dimana Porto untuk musim ini biasanya di musim-musim sebelumnya di Champions League bermain alot, malah digunduli oleh Liverpool. Nah, ternyata setelah aku saksikan teman-teman, Liverpool berhasil membongkar kompak rapat padu padat 4-4-2 yang diterapkan oleh Porto, dengan pertama sisi overload, jumlah pemain di sebelah kiri ataupun kanan banyak, dan memanfaatkan permainan switch. Nah, switch itu apa tujuannya teman-teman? Membongkar struktur sehingga membuat disorganisasi pertahanan dari Porto. 4-4-2-nya semakin apa ya, nggak rapi gitu ketika bola disilangkan ke kiri ataupun ke kanan, di samping dengan jumlah sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang pemain Liverpool menumpuk. Hal tersebut bakalan menyulitkan Porto untuk menjaga 1 ataupun 2 pemain Liverpool, ya 1 ataupun 2 pemain Liverpool yang berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Intinya banyak jumlah pemain dari Liverpool di sayap kiri ataupun sayap kanan, dengan kombinasi-kombinasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Liverpool. Dan menarik lagi gol dari Firmino. Ini menarik sih, lucu ya, bukan menarik, lucu aja gitu ketika Firmino melakukan tendangan kemudian dikejar oleh kiper, dan kiper berhasil sebenarnya melakukan intercept, tetapi bola udah masuk ke gawang. Tapi kredit poinnya Liverpool berhasil menghancurkan kompaknya, alotnya pertahanan dari Porto ketika bermain di Champions League. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, kita masuk ke inti dari konten ini, yaitu Man City kalah menghadapi PSG. Apa yang dilakukan oleh PSG? Sebenarnya kalau kita bicara tentang keberuntungan, ini nggak beruntung. Ini merupakan matangnya pemikiran Pochettino untuk pertandingan kali ini. Nah, di pertandingan sebelumnya City menghadapi Chelsea, City menerapkan high pressing sehingga membuat pemain-pemain dari Chelsea nggak bisa keluar dari isolasi yang dilakukan oleh City, teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini kontra strategi dilakukan oleh pemain-pemain
PSG. Menarik nih pertama. Bagaimana cara menyerang PSG, teman-teman? Verratti bakalan turun ke bawah. Dia kan DMF, defensive midfielder. Verratti, teman-teman. Dia gelandang di tengah gini lah. Kan ada 3 gelandang dengan 4-3-3 PSG. Dia turun ke bawah. Berdampingan dengan 2 CB dari PSG, Kimpembe ataupun Marquinhos, teman-teman. Jadi 3 back di belakang. Nah, fullback sebelah kiri ataupun fullback sebelah kanan bakalan overlap ke depan. Bermain di sisi lebar lapangan, didampingi oleh Neymar di winger kiri ataupun Messi sesekali di winger kanan, teman-teman. Hal ini merupakan hal yang sering dilakukan Pep Guardiola di Barcelona. Jadi Pep Guardiola ini menarik ya. Ini menarik dari sisi taktikal, teman-teman ya. Kenapa? Taktik yang sering dimainkan oleh Pep di Barcelona dimainkan oleh Pochettino yang akhirnya membuat City pada pertandingan kali ini sengsara, teman-teman. Sengsara. Nah, seperti yang kita ketahui, prinsip bertahan dalam sepak bola itu kalau bisa semaksimal mungkin rapat mereka. Prinsip sepak bola, teman-teman. Semaksimal mungkin harus rapat untuk meminimalisir ya serangan yang dilakukan oleh lawan. Rapat semaksimal mungkin. Sedangkan prinsip menyerang dalam sepak bola itu lebar selebar-lebarnya, dan itu dilakukan oleh PSG ketika PSG meletakkan fullbacknya overlap ke depan menjaga sisi lebar lapangan didampingi oleh Neymar di winger kiri dan winger kanan ada Messi, membuat rapatnya pertahanan City ketika bertahan bakalan merenggang. Nah, ketika merenggang, sisi terluar dari pemain-pemain City bakalan tertarik kepada Neymar winger kiri, Messi winger kanan, fullback kiri ada Mendes ataupun Diallo ya, teman-temannya kalau nggak salah di situ, lupa sebentar teman-teman, aku cek dulu sebentar. Sebelah kiri ada Nuno Mendes, kemudian di sisi kanan ada Hakimi. Nah, kemudian yang sentral itu peran Verratti, yang ketika sudah bermain dengan Salida Lavalviana sudah otomatis Verratti bakalan menjadi sosok sentral yang bakalan mensirkulasikan bola ke kiri, ke kanan, ke depan. Dan itu Pep mengatakan di media ya, Verratti ini pemain yang saya sukai, pemain yang saya cintai. Makanya nggak heran sekelas Pep Guardiola kalau sudah suka dengan pemain, memang pemain-pemain tersebut bakalan memang menonjol lah untuk membantu timnya dalam melakukan build up serangan. Nah, jadi kalau misalnya kita berkaca pada pertandingan kali ini, pada sejatinya PSG menggunakan pola 3-4-3. 3-4-3 yang sering dilakukan oleh Pep Guardiola ataupun yang diperkenalkan oleh Pep Guardiola menerapkan Salida Lavalviana. Walaupun esensinya Salida Lavalviana ini diperkenalkan, dilahirkan oleh pelatih dari Meksiko, tapi dipopulerkan oleh Pep Guardiola. Nah, pada pertandingan kali ini Pep Guardiola menerapkan hal tersebut. Terlihat juga kan gol pertama dari PSG memanfaatkan hal dari yang kita sampaikan tadi, memanfaatkan sisi lebar lapangan, sehingga pemain-pemain dari City juga dari sisi compactnya pertahanan mereka bakalan membuat kerenggangan. Di samping pergerakan-pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Neymar ataupun pemain dari pemain dari PSG yang bernama sebentar Gana atau Gana Gueye, teman-teman. Nah, kemudian gol kedua dari PSG pada pertandingan kali ini, gol biasa yang dilakukan oleh Messi, teman-teman. Masuk dari kanan, berlari, kemudian masuk ke tengah, 1-2 sentuhan dengan Mbappe, dan berhasil diceploskan oleh Messi menjadi gol. Dan ada momen yang menarik juga ketika Messi menjadi membantu pagar yang sedang dibangun oleh PSG. Dia telentang lah gitu, tertidur lah gitu di lapangan untuk menutup area bawah ketika City melakukan shooting ataupun mengambil tendangan ke gawang PSG. Nah, di sini aku melihat jiwa besar yang dimiliki oleh Messi ya, besar hati ketika Marquinhos, pemain dari PSG,
kapten memerintahkan Messi, pemain terbaik dunia, untuk Messi, Leo katanya. Leo, bantu kesini datang. Dan Messi juga mau. Dan ini luar biasa ya, menunjukkan pemain terbaik dunia mau membantu hal tersebut. Ini luar biasa. Dan artinya juga di sini ya, sisi karakter, sisi kepemimpinan dari Marquinhos sudah teruji, yang dimana semua pemain mendengar dirinya. Dan ya oke lah ya, di pertandingan kali ini juga PSG mengajarkan kepada lawan-lawan yang menghadapi Man City bagaimana untuk keluar dari tekanan pressure yang dilakukan oleh Man City, teman-teman. Good job apa yang dilakukan oleh Pochettino. Walaupun sejatinya dua gelandang dari Salen Perati ya, Ander Herrera ataupun Gana Gueye, teman-teman, tidak nggak banget lah, ibaratnya cuman Perati yang bekerja keras pada pertandingan kali ini. Oke, sampai sini aja lah dulu ya teman-teman ya, untuk review pertandingan kali ini. Untuk Pep Guardiola, ya dia udah melakukan sekuatnya ya, dengan PSG bertahan, dia coba melakukan permainan switch, ada juga peluangnya, banyak peluangnya, dia menguasai bola, tapi hasil akhir ataupun berkat kemampuan dari Donnarumma juga tidak mampu Pep Guardiola bersama City untuk menciptakan gol. Dan terlihat juga dari XG ya, expected goal, PSG hanya mampu menciptakan 0,9 gitu loh, sedangkan City lagi dominasinya cukup tinggi, 2 ke atas. Jadi artinya City lebih banyak menghasilkan peluang daripada PSG. Oke,